Banyak situs sejarah di Indonesia yang diketemukan, namun belum terungkap secara keseluruhan karena keterbatasan data primer sejarah. Akhir-akhir ini juga banyak situs yang mulai bermunculan, namun tetap menjadi misteri. Di episode belusukan kali ini akan kita ulas tentang situs Blondo. Situs Blondo, lokasinya tersebar di beberapa titik yang antara lain di pekarangan rumah warga, makam umum, dan halaman rumah warga. Di area makam umum Dusun Gedongan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah, terdapat temuan bata kuno, balok batu andesit, batu antefix, batu komponen sisigenta, batu motif belah rotan, yang tersebar di area makam. Kebanyakan batu-batu tersebut difungsikan menjadi nisan dan pembatas makam, sedangkan sisanya berada di dalam gundukan yang berada di tengah makam. Di makam umum ini juga terdapat makam sesepuh dusun setempat yang menjadi asal-usul. Nama Dusun Gedongan yaitu Mbah Kyai Gedong. Makam Simbah Kyai Gedong berada di dalam bangunan yang sudah bertembok terdiri dari 3 makam, yang meliputi makam Kyai dan Nyai Gedong, serta salah seorang pengikutnya. Biasanya, pada malam Jumat, makam yang sudah kesohor namanya di masyarakat Jawa Tengah itu selalu ramai dikunjungi peziarah, yang kebanyakan berasal dari Wonosobo, Parakan, dan Temanggung. Untuk nisan dari makam Kyai Gedong dan 2 makam lainnya, saya tidak mengambil gambar, karena saat kesini tidak ada juru kunci makam yang jaga dan pintu makam terkunci. Gedongan berasal dari kata gedong, yang berarti bangunan dengan fungsi tertentu. Versi berbeda mengatakan, nama Gedongan berasal dari nama seorang tokoh di zaman Mataram Islam yang pernah bermukim di tempat tersebut. Tokoh tersebut yaitu Kyai Gedong, orang Pajang yang lari dan kemudian memihak dan bermukim di Mataram. Diberi nama Kyai Gedong karena beliau adalah abdi dalem yang bertugas menjaga gedong pusaka keraton. Begitulah sekilas informasi yang saya dapat. Di luar area makam, tepatnya di pekarangan warga, terdapat temuan lingga patok dan balok batu andesit. Lingga patok adalah salah satu jenis lingga yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Brahma Baga dan Siwa Baga. Lingga patok fungsinya bukan untuk sarana pemujaan, namun difungsikan sebagai tapal batas tempat suci. Lingga patok biasanya berjumlah 4 dan diletakkan di 4 penjuru mata angin. Terkadang juga ada lingga patok yang berinskripsi, contohnya Prasasti Salimar dan Prasasti Sang Pamgat Swang.
Nanti saya akan ulas salah satunya. Tidak jauh dari temuan lingga patok terdapat temuan 2 buah makara yang berada di halaman rumah warga. Makara ini kondisinya lumayan bagus. Ukiran di makara terlihat indah. Makara adalah makhluk dalam mitologi kuno yang kerap digambarkan dalam seni rupa Hindu, Buddha, Asia Selatan, dan Tenggara. Makara merupakan hewan yang diasosiasikan dengan air dan digambarkan sebagai wahana atau kendaraan Dewa Baruna maupun Dewi Gangga. Dalam bahasa Sanskerta, makara bermakna naga laut atau makhluk air. Makara juga dikenal dalam sejumlah bahasa lain dengan nama yang menunjukkan pemahamannya sebagai hewan gabungan. Sebagaimana dalam bahasa Bali yang kadang mengenal makara dengan nama gajah mina berarti gajah ikan. Makara pada Candi Jawa kuno selalu digunakan di bagian bawah pintu atau relung, dengan posisi kepala saling membelakangi. Selain pada pintu, penggunaan ornamen makara juga ditemukan pada talang air atau jaladwara dan lidah tangga. Makara paling sering ditemukan dengan mulut menganga dan belalai terangkat ke atas. Ditemukan juga makara dengan bentuk serupa, yang di bagian tengahnya terdapat makhluk lain, seperti manusia dan singa, sebagaimana makara pada lidah tangga Candi Prambanan dan ornamen makara dari kompleks Candi Dieng, abad 7 Masehi. Dasar ambang pintu di Candi Semar, Kompleks Candi Dieng, abad 7 Masehi. Dasar bingkai relung dan talang air di Candi Arjuna, Kompleks Candi Dieng, abad 7 Masehi. Lidah tangga di Candi Prambanan, dengan pahatan singa di belalai dan mulut makaranya, abad 9 Masehi. Talang air di Candi Borobudur, abad 9 Masehi. Ornamen makara di Candi Kidal, abad 13 Masehi. Dulu pada tahun 2016 saat saya ke sini, melihat adanya antefiks, batu candi dan arca Nandi yang kondisinya tak utuh, yaitu bagian kepala. Arca hilang, temuan tersebut berada di pekarangan warga. Saat kesini lagi saya tidak melihat keberadaannya, entah saya lupa lokasinya atau sudah dipindahkan. Jika merujuk temuan tersebut, di lokasi situs Blondo ini pernah berdiri candi Hindu yang diperkirakan peninggalan kerajaan Mataram kuno atau Medang, abad ke-8 Masehi. Setelah candi tersebut runtuh, maka komponen penyusun candi tersebar di sekitar perkampungan dan makam umum. Situs Blondo merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.